Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Jadi, saya Tidika Panduan Hafiji akan memberikan tutorial cara menginstalasi Moodle untuk kebutuhan e-learning sendiri. Nah, jadi mungkin bisa kita langsung mulai. Silakan buka internet, baik itu Firefox, Google Chrome ataupun sejenisnya. Sudah saya buka. Nah, saya membeli hosting ini di Dewa Web yang akan muncul bahwasannya Dewa Web ini memilih hosting dari berbagai penyimpanan mulai dari 1 GB hingga yang paling besar yaitu 100 GB. Jadi saya membelinya yang 2 GB dengan harga 40.000 dan juga sekaligus membeli sebuah domain yaitu dengan nama karyalearning.my.id. Jadi harga total keseluruhan itu adalah harga 52.000 dan itu belum termasuk VPN sebesar 11%. Nah, jadi mungkin bisa kita langsung mulai untuk bagian instalasinya. Teman-teman silakan buka pada bagian cloud hostingnya sendiri. Nah, maka akan muncul pada bagian overview-nya. Nah, penggunaan disk ini sebenarnya akan berada di nol jikalau teman-teman tidak mengutak-atiknya ataupun menggunakannya ataupun pertama penggunaan. Jadi nanti akan tersimpan sebanyak 0 MB. Ini karena sudah saya gunakan, jadi sudah ada beberapa yang telah masuk di data ini. Jadi untuk masuk ke penginstalan pada Moodle-nya, bisa kita masuk pada bagian login ke cPanel. Nah, nanti akan muncul di bagian dashboard dari si panelnya yang otomatis tidak perlu login lagi. Jika teman-teman ingin meloginnya, bisa cek di Gmail kalian yang akan terkirim pada Gmail yang telah terdaftar pada Dewa Web sendiri. Jadi kita lanjutkan cara penginstalan untuk Moodle sendiri. Sebelum memulai pada bagian penginstalannya, bisa teman-teman untuk membuat database wizard-nya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk database yang diperlukan untuk persiapan terhadap penginstalasi dari Moodle sendiri. Nah, karena saya sudah membuat database-nya, jadi silakan teman-teman bisa buka ke MySQL dari database-nya. Dan akan muncul seperti ini. Hasil dari kalian membuat database wizard-nya. Nah, saya buat ini database saya dan juga prepare user-nya sudah sekaligus. Nah, setelah kalian membuat database dari MySQL-nya, selanjutnya adalah pengecekan pada fpt dari PHP-nya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat database dari MySQL-nya, yaitu selanjutnya adalah memilih versi dari PHP sendiri. Nah, nanti akan muncul pada bagian PHP selector-nya. Jadi teman-teman jikalau ingin menginstalasi, sesuaikan dengan versi dari Moodle-nya. Jikalau memang versi sekarangnya itu 7.12, maka teman-teman juga harus menyesuaikan dan bisa melebihi dari versi yang ditentukan, yaitu saya memilih di 7.3 dan hasilnya sudah muncul. Ini untuk PHP yang akan diperlukan dan sudah masuk ke versi tersebut. Nah, setelah kalian melakukan database dan juga PHP selection dari versinya, selanjutnya adalah penginstalan pada bagian Moodle-nya. Nah, jikalau teman-teman telah menekan pada bagian file manager-nya,
akan muncul tab pada bagian file manager di domain Anda. Nah, ini ada tulisan link domain Anda. Silahkan nanti Anda buka. Nah, ini kan belum ada, maka dari itu teman-teman bisa melakukannya dengan mengupload. Nah, jadi ini untuk select dari file uploadnya. Teman-teman bisa mendrop pada bagian filenya ataupun menselect filenya sesuai dengan letaknya. Nah, karena saya tinggal menekan aja, jadi saya langsung mau masukkan pada bagian moodle-nya. Nah, jika lo ingin menginstalasi, teman-teman silakan membuka pada bagian web, yaitu Moodle, dan silakan masuk ke dashboard pada bagian Moodle-nya. Nah, nanti akan berada di dashboard-nya ini. Kemudian teman-teman silakan tekan download. Kemudian silakan tekan pada bagian check out of the last release dari Moodle 3.11.6 Plus. Nah, di sini akan muncul pada bagian pilihan-pilihan yang akan dibutuhkan untuk menginstalasi Moodle-nya. Jadi ini adalah versi terbarunya, yaitu 3.11.16. Namun akan disesuaikan jika teman-teman mempunyai require yang relatifnya rendah, silakan teman-teman cari versi yang lebih rendah lagi supaya menyesuaikan atas dasar requirement dari teman-teman mampu membuatnya. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu download secara TGZ atau dengan format zip. Dan rekomendasi saya silakan teman-teman untuk mendownload menggunakan zip. Karena saya sudah mendownload, jadi tinggal saya langsung masukkan aja. Dan saya drag aja ke sini. Nah, nanti akan muncul tanda tulisan dari data yang akan dimasukkan di upload. Jadi bisa ditunggu. Mungkin ini agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin saya akan lebih mempercepat video durasi ini. Oke. Nah, ini sudah penyelesaian mengupload pada Moodle versi zip-nya. Nah, setelah itu silakan teman-teman buka file manager sebelumnya. Jadi ini berhubung masih kosong, silakan backlist ulang. Nah, nanti akan kembali ke dashboard awal. Silakan tekan domainnya tadi. Kemudian muncullah Moodle yang telah diupload tadi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman klik kanan dan silakan pilih bagian ekstrak. Nah, nanti muncul pada pilihan ekstrak ini, silakan diekstrak aja. Nah, ini sedang menunggu. Tunggu sebentar aja. Oke, ini telah terekstrak juga di bagian file manajernya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan buka Moodle tadi dan kemudian silakan pilih bagian select all. Nah, setelah itu silakan teman-teman untuk remove, maksudnya move atau pindahkan pada bagian website kita, yaitu dari website kita tadi, yaitu lmscareerlearning.my.id, dan silahkan hapus yang Moodle tadi itu, kemudian baru silahkan tekan move file. Nah, nanti akan otomatis berpindah pada bagian tersebut. Nah, udah masuk pada bagian file ini. Langkah selanjutnya teman-teman adalah silakan buka website yang tadi teman-teman buat, atau maksudnya domain. Jadi buka domain kalian,
Atau mau mudahnya saja silahkan tekan domainnya pada bagian dashboard awal di Dewa Web tadi, yaitu dari primary domain karyalearning.my.id, silahkan tekan. Oke, langkah selanjutnya teman-teman adalah silakan isi pada bagian MySQL yang sebelumnya dibuat tadi di wizard. Jadi database wizardnya tadi yang telah dibuat, silakan cari di database ini. Nah, ini telah muncul pada bagian database yang telah dipilih. Silakan copy paste aja. Dan ini sudah saya buat. Jadi tinggal kita langsung ke langkah selanjutnya. Nah, jadi udah masuk ke proses instalasi, silakan tekan lanjutkan saja. Nah, ini adalah cek peladen yang diperlukan karena penanda bahwasannya yang hijau ini adalah oke-oke saja atau dengan kata lain aman saja. Untuk yang kuning ini masih berada di zona yang dianggap mesti diganti namun tidak diwajibkan. Namun untuk pada bagian merah ini kalian harus menggantinya database tersebut. Nah, langkah teman-teman untuk menindaklanjuti terhadap database yang belum dirubah yang awalnya dari config PHP itu dari MySQL menjadi MariaDB, maka dari itu langkahnya adalah silakan buka pada bagian file manager sebelumnya dan silakan teman-teman cari pada config.php. Nah, ini silakan tekan klik kanan dan tekan edit. Kemudian silakan teman-teman tekan edit lagi. Nah, maka akan muncul pada bagian coding untuk yang diperlukan. Nah, karena tadi sebelumnya div tipe yang perlu dirubah yang dari MySQL jadi MariaDB, maka dari itu silakan teman-teman rubah dari MySQL menjadi MariaDB. Nah, sudah. Jadi kita silakan tekan Save Change. Nah, maka telah terset yang telah dibuat tadi. Nah, langkah selanjutnya teman-teman setelah merubah yang diminta dari peladen tersebut, silakan teman-teman muat ulang. Maka akan muncul dan telah terpenuhinya bahwasannya tidak ada zona merah lagi. Dan langkah selanjutnya teman-teman silakan lanjutkan. Dan silakan tunggu proses instalasi yang akan dijalankan oleh sistem. Masih di proses instalasinya. Jadi teman-teman mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 menitan untuk menunggu instalasinya itu telah selesai. Nah, ini telah selesai proses instalasinya. Langkah selanjutnya silakan teman-teman lanjutkan.
Nah, muncullah pada bagian umum untuk melakukan instalasi akhir. Dan ini adalah pengguna untuk nantinya untuk login teman-teman. Nah, jadi ini nanti diminta untuk membuat kata sandinya. Silakan teman-teman tulis kata sandinya. Ini untuk nama pengguna, teman-teman boleh membuat variatif. Silakan senyamannya. Namun saya lebih ke admin supaya mudah mengingatnya. Nah, ini ada alamat atau dari Gmail kalian, silakan diisi. Nah, silakan teman-teman tulis kota asal dari teman-teman. Dan pilih negara sesuai dengan negara asal, ya tentu saja Indonesia. Zona waktu silakan sesuaikan dengan zona kalian. Jadi berhubung saya berada di zona +8, jadi berada di daerah Makassar. Kalau saya cari dulu. Dapat. Nah, deskripsinya silakan sebebasnya untuk menulis deskripsi ini. Karena ini adalah namanya karya learning, jadi saya sampaikan aja langsung. Karya milik anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Ini ada nama tambahan maupun opsional ini. Silakan nanti teman-teman tambahkan saja. Menurut saya belum diperlukan, jadi langsung diperbarui saja profilnya. Nah, silakan teman-teman tulis situs teman-teman yang teman-teman buat. Jadi ini karena e-learning anak bangsa yang penuh karya, punya anak Nusantara, dan bisa disingkat dengan karya learning. Ringkasan halaman depannya, silakan bebas saja untuk membuatnya. Silakan setting waktu zona teman-teman yang sebelumnya dibuat tadi, sesuaikan dengan wilayah asal teman-teman. Ntar saya cari lagi. Nah, ini adalah zona. Dan nah, inilah hasil akhir dari penginstalasi dari Moodle-nya. Jadi cukup dulu. Sekian, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada Bapak Adwi selaku dosen pengampu mata kuliah e-learning yang telah memberikan bimbingan dan pelatihan untuk membuat penginstalasi dari Moodle ini. Mungkin dari saya cukup. Salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.